Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Insya Santika Dewi. Here I will explain the material for module 8 about clothing and fabrics. Salah satu kesulitan dalam membaca suatu bacaan adalah karena kalimat dalam suatu bacaan pada umumnya bukan kalimat sederhana, tetapi kalimat yang panjang dan kompleks. Untuk bisa memahaminya, kita harus bisa menganalisis kalimat itu secara benar menurut fungsi katanya, atau kita bisa membedakan mana subjeknya, mana kata kerjanya. Di samping itu juga posisi kata seperti kata sifat yang berbeda antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh pertama, yaitu kalimat a small workshop in Bali production clothes. Kalimat ini belum begitu kompleks. Kalau kita bagi dalam subjek, kata kerja, dan objeknya, maka kita akan memperoleh bagian seperti ini. A small workshop in Bali itu termasuk subjek. Lalu production itu masuk ke kata kerja. Terus clothes itu masuk ke objek. Sekarang kita lihat dulu subjeknya. Karena subjeknya itu masih panjang, itu kata utamanya dalam kalimat itu adalah workshop. Kalau kita mau menyederhanakan kalimat itu, maka kalimat itu akan berbunyi a workshop product clothes. Tetapi si penulis ini juga ingin menginformasikan bahwa workshopnya itu small, workshopnya kecil. Dalam bahasa Inggris, kan kata sifat itu ditempatkan sebelum kata benda yang diterangkannya. Jadi, workshop yang kecil itu menjadi small workshop, dan kata itu menjadi a small workshop products clothes. Di samping itu workshopnya small, si penulis ini juga ingin memberitahukan bahwa small workshopnya itu berada di Bali. Jadi kalimat itu menjadi a small workshop in Bali production clothes. Kalimat itu akan berarti sebuah pabrik kecil di Bali membuat pakaian. Kalimat berikutnya yang bisa kita perhatikan yaitu Raini Marks Design and Mitra Technical translate the design into parents. Ini sebenarnya bukan kalimat yang terlalu sulit sih. Hanya mengandung dua kalimat, yaitu Rainmark dan Mitra. Rainmark Design dan Mitra Technical translate the design into parents. Kalimat pertama maknanya sangat jelas, yaitu si Rani lah yang membuat rancangan atau desainnya. Kalimat kedua yang mungkin lebih kompleks karena adanya teknikal, tapi coba kita pahami lagi. Mitra itu subjeknya, translates itu kata kerjanya, the design into patterns itu objeknya. Kata-kata yang berakhiran ly biasanya berupa adverb. Adverb adalah kata yang menjelaskan tentang kata kerja verb. Jadi kata technically memberikan keterangan kepada kata kerja translate. Kalau divisualisasikan, penjelasan ini akan seperti ini.
Mitra, technically translate. Technically ini menjelaskan translate the design into patterns. Verb ini biasanya diletakkan setelah kata kerja, tetapi dalam kasus kalimat ini diletakkan sebelum kata kerja karena verb ini menjelaskan tentang kata kerja. Maka kalau dilakukan pembagian kalimat, adverb menjadi bagian dari verb. Sekarang, pembagian kalimat itu dalam subjek, kata kerja, dan juga objek. Mitra termasuk subjek, technically translate itu kata kerja, dan the design into patterns itu objek. Maka kalimat ini mempunyai makna. Mitra secara teknis menerjemahkan rancangan itu ke dalam pola-pola. Di sini kita akan pelajari tentang bentuk kalimat pasif. Contohnya ada finally all cows are chicken on fields and most determined, atau they can be packaged and shipped to other countries. Kata kerja pasif ini ditandai dengan rumus to be plus kata kerja bentuk ketiga. To be ini yang termasuk dalam to be. Is, I'm, are, was, were, been. Kata kerja atau to be, is, I'm, are ini digunakan untuk menyatakan keadaan sekarang. Kemudian was dan juga were itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah lampau. Dan been digunakan jika diletakkan setelah kata have atau has. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang to be, sekarang ada contoh kata kerja dari bentuk pertama ke kata kerja ketiga. Yang pertama study, bentuk ketiganya berubah menjadi studied. Close berubah menjadi closed. Open berubah menjadi opened. See berubah menjadi seen. Read berubah menjadi written. Dan hit tidak berubah. Hit tetap hit. Jadi kalau kita menemukan kalimat yang kata kerjanya ada to be dan juga bentuk selain kata kerja bentuk ketiga, itu adalah kata kerja pasif. Mari coba kita lihat kalimatnya, yaitu finally all cows are chicks on fowls and measurements. Kata kerja chicken dalam kalimat ini pasti kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Bukankah bentuk kedua dan ketiganya sama? Karena dalam hukum bahasa Inggris to be tidak pernah bergandengan dengan kata kerja bentuk ketiga. Maka bisa dipastikan kalimat itu tadi menggunakan kalimat kata kerja bentuk ketiga. Jadi kata kerja archicot maka maknanya adalah diperiksa, dan makna seluruh kalimat itu adalah akhirnya semua bahan diperiksa, kesalahan dan ukurannya. Maksudnya adalah apakah ada kesalahan dalam pembuatannya, apakah ada kesalahan dalam ukurannya. Kemudian yang akan kita bahas bersama sekarang adalah tentang bagaimana menjawab pertanyaan dari suatu bacaan. Untuk bisa menjawab, kita perlu memahami pertanyaannya.
Ada dua jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris. Pertanyaan yaitu yes atau no, dan juga question and question word question. Yes atau no question adalah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no saja. Kalau question word questions adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Contohnya adalah, are you a teacher? Pertanyaan seperti ini akan cukup dijawab dengan menggunakan yes atau no saja. Makanya disebut dengan pertanyaan yes atau no question. Untuk contoh selanjutnya, what are you studying? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang menjelaskan. Kita diperhatikan juga bahwa pertanyaan ini menggunakan kata what. Karena menggunakan kata tanya question word, maka disebut question word question. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. What digunakan untuk menanyakan benda atau kegiatan. Contohnya, what are you doing? Maka kita akan menjawab, I am studying English. Dan where digunakan untuk menanyakan tempat. Karenanya jawabannya harus merupakan nama tempat atau keterangan tempat lainnya. Contohnya, where are you going? Maka akan dijawab dengan to school atau I'm going to school. Yang selanjutnya, why. Why digunakan untuk meminta alasan yang mendasari sesuatu dilakukannya atau sesuatu terjadi. Contohnya, why do you study English? Maka bisa dijawab dengan because English is important, atau I study English because English is important for me. Berikutnya, wo. Wo digunakan untuk menanyakan orang. What are you waiting for? Maka akan dijawab my girlfriend, atau my boyfriend, atau I am waiting for my girlfriend. Kemudian how. How digunakan untuk menanyakan cara bagaimana sesuatu itu dilakukan atau bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya, how did you come here? Jawabannya by bus, atau I come here by bus. Atau juga bisa ditanyakan dengan how did the incident happen? Jawabannya a car hit him when he was crossing the street. Kerja how juga bisa digunakan dengan kata sifat. Misalnya, how far menanyakan seberapa jauh sesuatu itu, atau how good menanyakan seberapa bagus sesuatu itu, atau juga how bad menanyakan seberapa jelek sesuatu itu, dan how many menanyakan seberapa banyak, tapi bukan untuk yang termasuk dalam kategori yang bisa dihitung atau countable nouns. Dan yang berikutnya, how much digunakan untuk menanyakan cara bagaimana suatu itu dilakukan atau bagaimana suatu itu terjadi. Kemudian ada dua cara yang berbeda untuk kalimat tanya ini, yaitu dengan irama yang berbeda. Untuk yes atau no question tidak terlalu masalah karena secara umum hampir sama, yaitu diakhiri dengan nada yang naik, tapi tidak dengan question word question. Irama pengucapan question word question diakhiri dengan nada menurun. Contohnya untuk yes atau no question, are you a teacher? Atau is he your doctor? Atau are they looking at us? Contoh untuk question word question itu what do you do? What are you doing? Atau how are you?
atau why do you study English? Kemudian kita akan berpindah ke unit kedua, yaitu buying clothes, cards, or credit. Kalimat berikut, and we will have to go to school. Kata will have to ini adalah future tense atau kata kerja yang mengacu pada kegiatan yang akan datang atau kegiatan yang belum terjadi. Pola ini digunakan karena dia harus ke sekolahannya itu pada minggu yang akan datang, bukan minggu sekarang ini. Untuk unit yang ketiga, yaitu have a complaint. Berikut ini kalimatnya. When I bought a sweater by myself in a department store, I bought it because it was so nice and I liked it very much, and the price was not so expensive, but I was so dispassionate because it was worth only 2 weeks after I bought it. So I went back to the store and had a complaint. Ia bercerita tentang sweater. Suatu kali ia membeli sebuah sweater di sebuah department store. Ia bilang membelinya sendirian, tidak dengan siapa-siapa. Once I bought a sweater by myself in a department store. Ia membelinya karena sweater itu sangat bagus menurutnya, dan ia sangat menyukainya, serta harganya tidak begitu mahal. Tapi kemudian ia merasa kecewa karena sweater yang dibelinya itu warnanya menjadi pudar alias luntur atau worn out. Hanya 2 minggu setelah ia membelinya, but I was so disappointed because it was worn out only 2 weeks after I bought it. Karena kecewa, ia kembali ke department store tempat ia membelinya dan mengadukannya. So I went back to the store and had a complaint. Jika dilihat dari kejadian yang diceritakan itu sudah lama, dan karenanya ia menceritakannya dengan bentuk past tense. After explain the material about Module 8, here I will tell my experience at the beginning of entering elementary school. I used to study at SD Negeri 2 Gantimulyo, and the school was right behind my house. When I want to go to school, my mother invited me to the market to buy school supplies such as pencil, books, bag, errands, rules, drawing books, coloring books, cover, and such. We purposely don't buy uniform because the uniform would be given to us from the school. After shopping we went to go to school. I woke up early and got ready to go to school early in the morning with my mother. When we got there it turned out that a lot of new students had
arrived even though the class hadn't opened yet. We purpose left early because we want to fight for the front seats. After a while, TU come and opened the classroom door. All the mothers ran for the seats. All the children just quietly wanted our seat. After my mother got a new seat, I entered the class and sat. After everyone got their seats, it was long before the teacher came in. The first day of school, we don't learn right away. We go to know each other first. The teacher introduced herself. Her name was Mr. Endah. After that, it was you student who got accounted. Actually, I only need to get to know five children because most of the other kids are in the same kindergarten with me, so I'll already know them. After introduction, we were invited by the teacher to go around the school to see the school every round, then meet other teachers and also get excited. That we all return to our class and also determine how is the class president and the rest of the class. Everything was done. We were getting ready to go home because we were still in first grade, so we could go home at 10 a.m. We got ready and prayed together. After our prayers, went straight home. Some were picked up and some went home alone. That's all I can say from Module 8 and also my personal experience. I'm sorry if there is material that has not been conveyed. I will end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.